teman gue yang pipis sembarangan ini dia cerita, dia bilang, kan gue pipis jongkok, dia bilang, gue ada yang di depan gue tuh kayak ada orang berdiri, dia bilang, tadinya kecil lama-lama gede, itu gue liatin, dia bilang, darinya gue kepala gue nunduk ya, dia bilang, sampai dangak itu gue nggak ngeliat kepalanya, dia bilang, kepalanya, dia bilang. Angin bertiup kencang. Dan malam harinya setelah kita makan, semuanya udah pada tidur, gue mungkin masih kebangun sendiri. Dan gue mendengar suara kereta kencana. Bunyinya kerincing. Kita padahal udah capek tuh mau istirahat di situ, terus teman gue bilang, bang jangan di sini bang istirahatnya. Akhirnya kita terus jalan melewati telaga warna itu terus sampai ke bawah. Kenapa nggak berhenti aja istirahat? Jangan di situ bang, kenapa? Karena gue ngeliat mata merah gitu ngeliatin terus. Pas hujan berhenti, kita balik ke tenda masing-masing, satu tenda. Ada yang teriak-teriak, ada yang baca Yasin. Ya menanganinya cukup lama lah. Selesai tertangani, tenda sebelah teriak, pindah. Ini belum beres, tenda sebelah lagi. Pokoknya tuh yang pindah-pindah itu, kalau digigit itu ada banyak orang. Ya lagi-lagi bukan mengaitkan hal mistis, lagi-lagi orang punya pengalaman tersendirinya. Itu berbeda-beda bro, pengalaman orang mendaki gunung. Ada yang senangnya dapet, iya kan, takjubnya dapet, pokoknya lu campur aduk dah. Iya, mistisnya dapet, segala macem. Iya, gue mau ngomenin nih, bukan ngomenin, gue mau menjawab. Dia bikin pernyataan seperti itu. Iya. Dia kan istilahnya tuh udah mendaki ke sono, ke sini. Iya. Kalau dari lu ada nggak sih pendakian gunung? Apa tuh kejadian mistis? Kalau dari gue pribadi untuk melihat gue belum pernah. Tapi kayak setelah gue turun gue merasakan kejanggalan itu iya. Pada saat itu gue camping ceria di daerah Situ Gunung. Situ Gunung Sukabumi. Kejadian tahun ini gue lupa. Bahwa kita naik 5 orang, katanya ganjil. Iya kan? 5 orang. Gitu, udah 5 orang. Kalau ganjil nggak boleh tuh? Katanya kan gitu. Oh gitu. Katanya gitu. Akhirnya ya udahlah kita tetap ngotot. Gitu. Yang 2 ini suami istri, kita habis maghriban belum terjadi apa-apa di situ. Terus sampai sekitar jam 10-an kita tidur masuk ke tenda. Udah tidur semua lalap, terus gua kebangun sendirian tuh sekitar jam 1 jam 2. Gua keluar tenda, gua bikin kopi sama sendirian. Terus temen gua yang di tenda itu manggil gua, "Cek, lu ngapain?" "Ngopi lah." Terus dia keluar tuh, yaudah kita ngobrol karena bagus terang bulan, terus banyak matahari bintang-bintang gitu terang. Wah, akhirnya udah kita nikmatin tuh sambil nyebat ngopi. Terus yang pada di tenda tuh ikut bangun, tapi dia nggak pada keluar, cuma tenda dibuka doang tuh kan. Tenda dibuka doang, pada ngelongok doang gitu tuh. Pada ngelongok, udah ngobrol-ngobrol nggak jelas. Udah mereka lanjut tidur, gue masih berdua dong di depan sama temen gue tuh. Nah temen gue pipis, dia bilang, "Cek, gue pengen kencing." Ya udah, kencing aja dulu di belakang tenda. Ya mungkin di situ kali ya perkataan gue atau yang main seenaknya aja gitu. Ya sembarangan lah gue bilang gitu. Udah lu kencing aja di belakang tenda lah ya gue gitu. Terus dia udah kencing tuh. Begitu pas dia pipis, tiba-tiba dia langsung lari. Gerubuk gitu, lari langsung masuk ke tenda. Manggil gue, gitu. "Cek, masuk. Gue masih tetap aja di depan gitu, masih ngerokok. "Apa sih Lai?" Gue bilang, "Udah lu masuk." Sampai pada akhirnya dia keluar tenda narik badan gue disuruh masuk, udah masuk. Dia masih diem aja. Nggak lama dari situ, kan gue di situ 2 tenda. Secara logikanya, kalau misalkan tenda gue kena angin, 2 tenda aja dong, ikut goyang. Ini gue nggak, tenda gue doang yang goyang-goyang. Hanya satu yang goyang-goyang. Tenda gue goyang dong. Iya, goyang kayak kena angin gitu, kayak kena angin. Goyang bikin gue tahu tuh, gue pikir tenda sebelah itu ikut goyang juga. Ternyata yang tenda sebelah itu manggil gue gitu, "Ki, lu pada ngapain tenda goyang-goyang?" Ya gue karena gue takut ya. Enggak ngapa-ngapain, lu itu kok tenda lu pada goyang-goyang gitu. Terus gue bilang, enggak apa-apa kan ini, gue bilang nggak apa-apa. Udah sampai pada akhirnya itu kejadian terus tuh berlangsung lama. Sampai pada akhirnya yang gue tadinya nggak bisa tidur, sampai gue paksain tidur gitu. Ya akhirnya udahlah, ketemu pagi di situ kita nggak cerita apa-apa. Pada saat kita turun di base camp, di warung-warung kaki gunung itu kan,
teman gue yang pipis sembarangan ini dia cerita gitu. Gue ngeliat ada, kan gue pipis jongkok, dia bilang, gue ada yang di depan gue tuh kayak ada orang berdiri, dia bilang. Tadinya kecil, lama-lama gede, itu gue liatin, dia bilang. Dari nyoba kepala gue nunduk, dia bilang, sampai ini galak, itu gue gak ngeliat kepalanya, dia bilang. Makanya dia takut, langsung lari. Merasionalkan ketakutan lu yang tenda digoyang-goyang itu, lu mikirnya itu apa? Gue nggak pikirin bro. Tadinya takut gitu. Tadinya gue takut, lama-lama capek kan ya. Iya. Alah masa bodo amat lah, gitu pikiran gue. Padahal di luar nggak ada orang. Nggak ada, cuma tenda gue dong berdua. Yang camp tuh di situ cuma gue dong berdua. Oke. Iya, oke. Ini Udah. Ini tahu kayak gitu ya. Iya. Berarti kejadian itu agak sulit dirasionalkan ya. Iya kan maksud gue yang kalau dipikir ada angin ya mestinya dua-duanya ikut tenda itu ikut bergoyang dong. Gitu kan. Ya, masih ini nggak tenda gue doang yang ikut goyang. Ya, Itu dan gue nggak ngapi, udahlah biarin gitu. Gue nggak ambil pusing gitu maksudnya. Jadi untuk mengalahkan rasa takut itu ya coba apa ya? Tapi lu naik berikutnya nggak takut kan? Enggak lah, kenapa takut? Nah, Itu enggak lah. Oke. Enggak. Dari teman-teman yang lain ada cerita nggak nih? Wah, gue pernah melintas dari Gunung Putri turun Cibodas. Gunung Gede. Gunung Gede. Pendakian Gunung Gede. Pendakian Gunung Gede. Gedenya semana tuh bang? Lumayan lah. Oh, lumayan lah. Kemegahan alam. Saat gue sampai di Surya Kencana, angin bertiup kencang. Dan malam harinya setelah kita makan, kita pada istirahat, semuanya udah pada tidur. Gue mungkin masih kebangun sendiri, dan gue mendengar suara kereta kuda, kereta kencana. Bunyinya krincing. Wah, itu gue pikir tadinya pendaki yang pakai lonceng. Iya, lonceng ya. Iya, Gue pikir tadi gitu. Iya. Gue anggapan itulah. Iya. Terus nggak lama dari itu, gue denger lagi suara tapak kaki jalan, kayak suara ini orang baris berbaris. Iya. Wah, udah. Itu gue pikir juga pendaki lain baru datang. Cuman biasanya kalau pendaki lain tuh dia kalau lewatin tenda pendaki lain salam, terus atau nyapa lah pokoknya. Udah tuh 2 kejadian dalam 1 malam. Setelah gue mau turun nih, besok paginya, tapi gue sampai di air panas itu sekitar jam 6 maghrib. Gue pikir kan kalau dari air panas terus ke pertigaan air terjun Ciberem tuh, itu mungkin hanya 3 jam normalnya ya, 3 jam. Tapi yang gue alamin sama teman-teman itu bisa sampai hampir dari jam 6 maghrib sampai jam 4 subuh. Berarti dikederin. Berapa jam tuh? Kurang lebih ya 9 jaman lah. 9 jam. Iya, Kayak dikederin kan? sepertinya gue dikederin. Karena kenapa gue tahu itu gue dikederin? Gue jalan paling belakang. Gue ngeliat di temen gue paling depan itu ada sosok atau ada pokoknya berbentuk lah, berbentuk seperti perempuan, rambutnya panjang, baju putih. Dan itu gue lihat karena dia habis di atas temen gue paling depan itu penunjuk jalan itu, dia berhenti di pohon-pohon sambil ngetawain kita. Dan lagi gue paling belakang itu, kalau ini mah karena gue paling belakang, gue memang tidak melihat wujudnya, cuma gue merasakan kayak ada endusan seperti babi dan harimau. Tapi itu ada suaranya, cuman memang gue nggak lihat wujudnya. Dan setelah itu gue minta maaf sama apa ya sebenarnya kita minta pertolongan lah sama Allah untuk diberi kemudahan selama perjalanan, dan minta maaf juga kalau kita melakukan salah. Itu nggak lama, jam 4 itu gue baru ketemu pertigaan Ciberem tuh. Baru ketemu. Wah, itu pengalaman gue yang luar biasa lah kalau menurut gue. Cuman ya setelah itu gue
nggak kapok lah untuk naik gunung. Nggak Cuma takut. itu nggak takut untuk jadi, ya itu buat pelajaran gue lah. Ya kayak nggak nalar juga sih, maksudnya Iya. pendaki dari Nggak nurul. Iya nggak Iya. nurul ya. Kejadian di ruang nurul. Itu biasanya habis pikir gua. Iya. Anak-anak sekarang suka ngerubah-rubah nama orang, nama perkataan. Nalar di nurul, pikir-pikir. Aduh, kacau banget. Iya. Nggak tahu apa-apa nih panggil-panggil mulu. Iya, serem juga sih sampai jam 4 subuh ya kan. Padahal itu trek itu jelas, lu lihat trek Jelas. nggak masuk ke hutan kan. Enggak, itu jalannya ada. Jalannya kelihatan. Yo, kalau lu Ki? Ada kejadian Ya, apa? kalau gue ya sama teman kampus sih, jadi udah pada lulus kerja terus kumpul ingin melakukan pendakian kayak film-film 5 cm lah, cuman gak ada ceweknya aja. Jadi kita naik lintas nih, kita lintas dari Putri turun sama. Cibodas. Lagi-lagi Ya, lintas ya. sama nih, Lagi-lagi sama. lintas ya. sama itu. Nah, kita naik dari Putri, ya itu biasa, itu normal gitu. Gua nggak ada kendala apapun gitu. Normal aja sampai besoknya dan enggak taruh sebentar. Mundur dulu. Ini ada yang nggak normal nih. Jadi kita kan sampai di atas Putri tuh, kita udah sampai naik. Nah, gue berdua sama temen gue. Nah, gue capean tuh berdua tidur sebentar gitu. Niatnya istirahat, yang lain juga gitu. Pas gua tidur di istirahat Surya di Kencana. Surya Kencana. Di Suriken. Nah, itu kita ketiduran. Padahal itu seinget gue cuma sebentar gitu. Ketiduran berdua doang, dan pada saat gue bangun, temen gue yang lain nggak ada gitu, ninggalin kita. Pada saat kita bangun itu kondisi kabut tiba-tiba tebel banget gitu, sampai pandangan lu mungkin sekitar 2 meter nggak kelihatan gitu. Oh iya, sama Dan tuh. udah mulai basah gitu, embun-embun gerimis gitu. Udah tebel basah. Iya, dan kita panggil temen dah. Berdua ini gue manggil temen, dan nggak ada yang nyaut sama sekali gitu. Wah, pokoknya kacau dah. Gue juga bingung kenapa kita ditinggal gitu. Pikiran udah kemana-mana tuh ya. Pikiran udah kemana-mana itu. Kondisi hujan, basah baju, udah mulai hujan gitu kan. Ya udah, akhirnya kita cari gitu sepanjang Surya Kencana kan panjang tuh. Wah, Jalurnya. akhirnya teman kita ada yang nyaut, "Yoi, gitu." Wah, ternyata dia ada di pinggiran sungai. Oh iya. Nah, Oh, di yang dekat gua tuh. gua-guaan itu ya. air Gua gua ada, dekat situ lah, iya, deket gua tuh ya. situ. Ya udah, akhirnya ya masuk, ganti pakaian, diriin tenda pun basah gitu. Ya udah, malamnya biasa, dingin banget. Terus paginya biasa, nggak ada apa-apa lah kendala gitu. Cuman kita kedinginan aja. Terus sampai siang kita naik ke Gede, terus kita turun. Nah, pada saat turun itu sama kayak lu lah, itu maghrib juga. Jadi setelah kandang batu ya, terus air panas. Nah, Air panas kandang batu. ya betul. Di situ sepatu teman gua tuh rusak gitu, mangap gitu, maaf gitu. Ya udah, kayak gitu kita turun. Nah, itu kondisi mulai serem sih. Jadi kita udah mulai nyalain lampu, headlamp, semuanya ada yang buat penerangan, ada yang Senter. bawa Ada yang senter, senter. pakai lampu handphone. Nah, di situ semuanya udah lelah banget. Terus gue pimpin tuh paling depan ya kan, ke depan gitu. Gue kaget tuh, wih apaan tuh putih ya kan, paling depan. Yang lain udah diem aja tuh, nggak ada omongan sama sekali, nggak ada canda-candaan, serius semua, mode serius. Bentuknya Ya gue lihat, wih putih kan, kayak senter, putih. Gue deketin terus ya kan, batu coy. Oh, Batu gitu. ternyata batu. Batu kaget, sempat kaget juga ya kan. Batu terus, pokoknya itu kena sinar gitu, jadi kelihatan Bias. kayak gitu, bias. Ya udah, cuman itu keadaan emang mencekam. Terus kita ketemu di pertigaan Ciberem ya di situ. Nah, di bawahnya kan ada danau apa tuh? Telaga Warna. Biru. Telaga Telaga Warna. Warna. Telaga Warna ya? Ya, Telaga Warna. Nah, di situ tuh kejadiannya. Tapi gue nggak yang lihat gitu. Tapi teman gue. Jadi pada saat berbaris itu kita jalan. Nah, di situ ada salah satu teman kita bilang, kita padahal udah capek tuh mau istirahat di situ. Terus teman gue bilang, "Bang, jangan di sini bang. Istirahatnya terus gitu." Bingung dong. Yang lain juga, "Oh iya gitu." Bingung juga kan. Terus jalan. Wah. Akhirnya lu terus jalan. Akhirnya kita terus jalan melewati Telaga Warna itu terus sampai ke bawah. Kita nggak tahu dong, nggak mau
tanya kenapa gitu nggak berhenti, terus kenapa nggak berhenti aja istirahat gitu. Istirahat dulu. Nggak apa-apa bang, lanjut aja gitu. Makin panik juga dong kayak gitu. Oh ya udah, kita lanjut terus sampai ke bawah, itu ketemu tuh babi tuh, anak-anak babi lewat tuh, cucuk lewatin trek kita tuh dulu ke hutan gitu. Terus terakhir gede banget tuh babi, wah mungkin maknya kali ya konvoy ya gitu. Pakai juga kita tungguin lumayan lama tuh, lama banget jalannya, ya kan. Udah kayak gitu ya udah ke bawah, kita sampailah di jam 9. Nah itu jam 9, cuman gue nggak tahu kenapa dia bisa sampai jam 4 subuh gitu, kaget juga. Nah di situ jam 9 kita di bawah di warung ya, mulai cerita lah teman gitu, jangan di situ bang, kenapa? Karena gue ngeliat mata merah gitu terus gitu di situ. Jadi gue nggak ngeliat, tapi salah satu temen gue ngeliat gitu sih. Jadi ceritanya itu, jadi ya kayak nggak terlalu serem, banyak yang serem. Jadi setiap pendakian itu punya kisah masing-masing gitu, dan seru untuk diceritakan di tongkrongan. Gitu. Ya ini walaupun kita sama-sama jalurnya dari Putri ke Cibodas, tapi beda cerita nih sebenarnya. Ya. Padahal jalur yang sama. Tapi nggak membuat gue takut untuk mendaki berikutnya gitu. Oke, siap. Gitu. Emang sih kalau gue pernah juga naik Gunung Gede kayak, memang kalau ngelewatin Telaga Warna tuh emang kayaknya Hawanya beda ya. Iya. Ya, entah kenapa gitu ya. Kalau malam ya, tapi kalau pagi sejuk. Benar. Kalau malam hawanya aja gitu. Kalau gue enggak, malah biasanya itu pas masuk mau menjelang maghrib tuh, mau dimanapun itu tempatnya ya, maksud gue ya. Maksudnya kalau lo kan lebih spesifiknya menunjukkan tempat. Kalau gue mau dimanapun tempatnya itu, kalau udah mau menjelang maghrib tuh hawanya nggak tahu kenapa serba nggak enak. Benar. Karena perubahannya perubahan dari di antara 5:30 lah, 5:30 mau ke mau apa maghrib tuh. Makanya kan kalau zaman dulu emak kita maghrib tong pulang tong, maghrib gitu, pulang jangan main lo, diculik kolong wewe gombel gitu ya. Begitu kan mak kita begitu. Jadi kolong wewe itu wewe gombel. Iya. Beda nama. Itu emang selain mitos ya memang ada sih. Itu di hadisnya bener ya. Bener nggak? Benar. Menjelang maghrib ya. Tutup pintu gitu kan, dia gitu, tutup pintu, tutup jendela. Kan berseliweran. Padahal kan enak ya. Kopi senja. Iya. Oke, sekarang giliran gua cerita. Gua sih bukan mendaki gunung ya. Ini kejadian waktu gua SMA. Jadi kita tuh dulu, kebetulan gua SMA itu adalah ikut pengurusan, tahunnya nggak usah disebutin. 2000-an lah pokoknya. Gua masuk SMA. Gua masuk. Bener. Nah, gua mau cerita nih. Udah yang wakilin. Pokoknya zaman gue sekolah itu gue dulu kelas 2 SMA. Iya dah abang-abangan. Ya, ada Rian. Ayo abang-abangan. Respect abangku. Gue cerita dulu nih, habis nih waktu nih. Gue kan salah satu pengurus OSIS. Jadi di saat ada ada siswa baru, gitu kan. Ya biasa terjadi ada apa namanya LDKS ya, latihan dasar kepemimpinan. Sekolah mana bang? Sekolahnya dekat, nggak jauh dari sini pokoknya. Kita ke Cilember. Iya. Kita jalan ke Cilember itu dari siang. Nyampe Cilember sore. Saat sore memang tuh udah agak mendung. Dan saat habis maghrib, hujan terus banget tuh bro, hujan terus. Tadinya tuh kita mau ada acara berbagai macam namanya LDKS ya, ada malam keakraban, lo ngapain lah begitu, ya macam-macam lah. Lo kena SMA lo tau lah kayak gitu. Tadi ya acara tuh batal, nunggu hujan. Pas hujan berhenti sekitar jam 9 jam 10, kita balik ke tenda masing-masing. Pas kita balik tuh, satu tenda yang teriak. Kenapa? Kesurupan kayaknya. Wah pokoknya dia teriak nggak jelas kan. Sahayu. Wah. Gitu. Ada yang baca Yasin. Ada yang baca Yasin, macam-macam. Ada yang baca Al-Quran. Teriak tuh. Udah tuh mulai mencekam. Turunlah beberapa panitia sama guru.
nyamperin tuh tenda. Itu di ngecamp-nya itu di Curug 7. Curug 7. 7. Mas itu masih bawah ya, dekat warung-warung tuh ya. Bawah dekat warung-warung agak atas Iya. dikit naik. Iya. Gitu. Habis apa tuh ya ada rumah kupu-kupu. Iya, rumah kupu-kupu. Disamperin lah tuh sama panitia dan guru menangani itu kejadian anak tuh yang kesurupan teriak. Ya menanganinya cukup lama lah. Selesai tertangani. Tenda sebelah teriak. Pindah. Wah kita makin ya inilah makin bingung gitu kalang kabut. Ini belum beres ya kan, ke situ. Nangani ke situ. Wah mau teriak-teriak nggak jelas lagi. Ditanganin beres. Tenda sebelah lagi. Tenda ada banyak nih. Lu cerita tangan lu diem aja bisa gak sih? Gue mau kayak orang Itali. Oh gitu. Emang Udah biasa ada aja gitu. gesturnya. Udah diem. Artikulasi Iya. dan gestur. Iya, diem aja tangan. Gue jadinya fokus mau ngeliat muka lu ke tangan lu. Dia bukan tenda sebelah. Teriak-teriak lagi kesurupan. Saut-sautan. Saut-sautan. Dan itu terjadi cukup lama. Pokoknya tuh yang pindah-pindah itu kalau dihitung ada puluhan orang Yang kesurupan. yang kesurupan. Saling pindah, tenda ini kesurupan, selesai, tenda ini kesurupan, selesai, tenda ini kesurupan, selesai, tenda ini kesurupan. Ya begitu ya terus. Iya. Gitu, muter terus. Terus panjang malam itu sampai subuh. Sampai subuh. Sampai subuh. Yang tadinya kita punya acara jadi batal. Batal semua. Jadi batal. Wah, pokoknya setelah ditelusuri apa ya? Ternyata ada salah satu beberapa siswa perempuan tuh Yang sedang halangan. dan dia mandi dia terjun. Oh. Gitu. Mandi dia terjun. Mungkin itulah ya Iya. sumber satu penyebab Iya. penyebabnya jadi bukan penunggu ya jin tempat situ Iya. mungkin marah dia nggak permisi atau kayak gimana mungkin seperti itu. Dan sampai kita pulang pun mau balik ke Tangerang masih kesurupan di bis. Ada yang ke bawah. Ngikut sampai Jakarta dia. Itu dibaliknya gimana, Pen? Yang naik Gojek kayaknya. Naik Gojek ya? Bukan. Yaudah, intinya gitu sih. Intinya gitu. Menurut cerita gue, intinya apa ya? Ya itu pengalaman gue gitu. Maksud gue, ya orang punya pengalamannya masing-masing gitu. Jadi menurut gue ya udah lo hargain aja. Lo mau percaya ya syukur, nggak percaya nggak masalah buat gue gitu. Yang penting buat gue itu adalah jadinya apa ya? Buat pelajaran juga di gua. Gua harus jaga etika di alam, jaga sikap saat kemanapun, saat bertamu ke rumah temen gitu. Ini kayak gitu sih. Ada lagi. Berarti hal-hal yang kayak gitu ada positifnya juga ya? Iya. Oh iya dong. Berarti itu sebagai peringatan bahwa kita kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita wajib menghargai budaya masing-masing atau aturan masing-masing yang berlaku di daerah itu. Entah di rumah, entah di alam, entah dimanapun lah. Iya. Kita ke rumah ibadah ya tetap harus mentaati aturan yang berlaku. Iya. Di situ. Ini kesimpulan dari lo? Iya. Kesimpulan dari lo? Setiap orang lihat hal mistis itu berbeda-beda ya. Mungkin ada yang percaya ini karena jin. Terus ada yang pandangan lain ini dirasionalkan karena ini gitu. Jadi intinya gimana cara untuk menekan rasa takut lu dengan cara ingat sama yang di atas atau merasionalkan sesuatu itu akan menekan ketakutan lu gitu. Entah itu sebenarnya ada atau enggak. Kesimpulan lo? Gue menyambung si Rifki aja ya. Sepakat gue sama pertanyaannya dia gitu. Kayak pertanyaannya dia. Pernyataan. Iya begitu ceritanya. Apa tuh? Iya, semuanya tentang gimana cara ya rasa takut itu wajar manusiawi. Tapi gimana lu mengontrol rasa takut lu itu yang penting gitu. Ya, gitu. Ya jangan berlebihan dan jangan dikurang-kurangin rasa takut itu ya. Ya udah umumnya saja sudah lah. Gitu coba dirasionalkan, coba diceritakan saja ke tim gitu. Gue takut gini. Gue ini di sini, gue takut gini. Didiskusikan aja gitu. Oke. Ya kalau gue. Kalau dari gua, kesimpulan dari ini adalah lagi-lagi gua nggak dikit-dikit mengaitkan dengan hal-hal mistis. Ya. Dan gue juga nggak mau memaksa rasional gua, gitu. Tapi apa yang udah terjadi
itu jadi bekal buat gue, pelajaran buat gue kalau gue tuh harus menjaga etika Ya. kemanapun berada. Betul. Gitu. Dan menurut gue kita tuh hidup nggak sendirian men, Yoi. Setuju. kita hidup nggak sendirian. Ada siapa? Manusia, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada jin. Dalam agama gue jin itu ada, udah disebutkan. Jin kafir itu diturunnya itu di lembah-lembah dan di lautan. Jin mukmin di gunung-gunung. Benar nggak Pak Ustadz? Insya Allah. Insya Allah ya. Ini ada dalilnya seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi intinya adalah gue percaya dengan adanya hal itu. Tapi tidak dikit-dikit mengaitkan dengan hal mistis. Betul. Intinya adalah gue menjaga etika aja. Siap. Jaga adab. Seperti itu. Itu kesimpulannya. Oke. Saya rasa waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? Udah malam pokoknya, udah malam. Kita sampai subuh nih udah hampir sejam lebih. Pokoknya buat lo intinya kita di sini nggak kapok naik gunung, bro. Nggak kapok naik gunung. Kita nggak kapok explore apapun itu. Kita pokoknya tetap naik gunung. Mau kita ada kejadian apapun, insya Allah selama fisik kita kuat, Amin. selama duit kita ada, Cukup. Amin. insya Allah kita akan jelajah terus. Dan selalu minta perlindungan sama yang di atas pastinya. Jangan lupa berdoa, apapun itu Itu harus dia. berdoa. Oh, intinya. Intinya berdoa. Intinya berdoa, minta keselamatan. Itu kedua, minta doa dari orang tua. Ya. Itu Ya. penting. Betul. Gitu. Itu penting. Apalagi kita orang Indonesia ya, orang Timur yang punya berbagai macam Budaya. kepercayaan, terus mitos-mitos di suatu tempat. Kita datang ke tempat mereka, ya kita harus hargain itu. Kita ngikutin perintah mereka. Kita nggak boleh bawa ini, ya kita nggak bawa. Kayak gitu. Kita disuruh bawa ini, kita bawa ini. Intinya gitu aja. Udah. Iya. Oke, buat lo semua yang komen lu pengen kita bacain lagi, yang beruntung seperti tadi nih yang udah kita bacain, kita akan lanjut di sesi Selanjutnya. episode berikutnya. Jangan lupa juga Subscribe, like, dan komen. komen yang beruntung akan kita bacakan lagi. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Panik, sapa netizen balik. Ciao.